Ya, selamat siang. Kembali Bambang Irianto dari Kampung Tematik Indonesia. Climate change, perubahan iklim, global warming harus menjadi tanggung jawab seluruh umat manusia, tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Kita bangsa Indonesia di dalam menghadapi perubahan iklim harus bahu-membahu. Di hari peringatan ulang tahun TNI, Kampung Tematik Indonesia berkolaborasi dengan Komandan Kodim 0812 Lamongan dalam membangun lingkungan. Kita simak seorang Dandim yang visi tentang lingkungannya luar biasa. Silakan Pak Dandim. Terima kasih Pak Bambang. Kami juga belajar dari Pak Bambang tentang bagaimana agar bisa menciptakan kampung-kampung yang tangguh. Ini bukan tangguh ya. Kenapa kami buat ya, desa Klages Rampak, kampung tanggap hibernasi. Jadi tanggap ini ke kampung jelas Pak ya. Ada wilayah, ada masyarakat yang berkepentingan. Nah tanggap ini mengapa kami mengambil terminologi tanggap bukan tangguh? Kalau tangguh itu seperti karang di lautan, yang kena ombak tangguh balik. Ya. Namun dia tidak memberikan reaksi. Tanggap sesuai dengan terminologi arti KBBI adalah kepekaan. Dia menyadari ada suatu masalah, kemudian melakukan tindakan tepat untuk menyelesaikan masalah itu. Dan yang dia kena reaksi, dia memberikan reaksi untuk mengatasi masalah. Sehingga kami mengambil terminologi kampung tanggap. Kemudian ada hibernasi. Nah, hibernasi ini adalah suatu kemampuan makhluk hidup untuk mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim, perubahan cuaca. Contoh beruang, dia akan melakukan hibernasi, tidur panjang ketika musim dingin. Artinya, kampung yang akan dibentuk ini akan mampu hidup atau beradaptasi terhadap perubahan cuaca iklim yang saat ini kita sama-sama merasakan. Sehingga melalui kampung ini juga, hibernasi ini, kita bisa membentuk kampung yang mampu tanggap terhadap perubahan iklim, mampu bertahan, kemudian mampu terus berkembang melalui ketahanan pangan. Nah, hibernasi juga memiliki kepanjangan hibernasi, yaitu hijau berseri dan berinovasi. Melalui program ini, kampung ini terus kita dorong untuk menciptakan atau membuat lingkungan yang hijau berseri melalui penanaman pohon-pohon di kampung hingga di perumahan. Kenapa? Karena sesuatu yang besar itu, kampung bisa hijau dimulai dari lingkungan perumahan. Di sini dibantu oleh Pak Bambang bagaimana agar berubah mindset warga kampung agar dari lingkungan rumahnya bisa menciptakan lingkungan hijau. Contohnya penanaman toga, tanaman obat keluarga, sayur-sayuran yang nanti dampaknya mampu mereka manfaatkan. Jadi bekal juga oleh Pak Bambang untuk pembuatan jus sayur dan buahan. Ini merupakan suatu alternatif nanti pangan untuk bisa menambah gizi. Setelah diteliti sama Pak Bambang, sayuran dan buahan ini memiliki kandungan gizi yang sangat luar biasa. Selain itu juga tadi berinovasi, hibernasi, hijau berseri dan berinovasi. Berinovasi sini bagaimana kita menciptakan kampung yang memiliki inovasi yang luar biasa, khususnya dalam keterkaitan kepedulian terhadap lingkungan. Kita sadari bersama bahwa lingkungan saat ini sangat-sangat penuh dengan sampah-sampah, baik itu sampah organik maupun non-organik. Nah, di sini kami bentuk kampung berinovasi ini, bagaimana inovasi kampung itu untuk mengelola sampah-sampah yang saat ini semakin hari semakin bertambah. Sampah organik akan menjadi pupuk kompos, pupuk organik, pupuk cair, termasuk menjadi budidaya maggot. Di maggot ini sangat kreatif. Kenapa? Karena dari maggot ini mampu menyerap sampah-sampah rumah tangga, kemudian budidaya dari magotnya akan menjadi pakan ikan, lele dan ikan ternak pun bisa. Kemudian inovasi lainnya dari sampah non organik plastik bisa dikelola menjadi paving bersama di paving blok dari plastik yang dicairkan dicetak. Kemudian sampah-sampah
dari Pampers bisa digunakan menjadi pot-pot, di mana kandungan Pampers ini sangat bagus kelembapannya, sehingga ketika nanti ditanam sama pohon akan memiliki kelembapan yang cocok untuk tumbuh. Nah, ini harapan kami ketika kampung yang berjalan, kampung tanggap hibernasi ini akan mampu tadi menciptakan lingkungan yang bersih, lingkungan yang hijau berseri, kemudian lingkungan yang bersih dari sampah karena sudah dikelola menjadi bahan-bahan yang bernilai ekonomis, sehingga nantinya kampung ini akan menjadi suatu destinasi. Orang akan banyak datang berkunjung. Ketika banyak berkunjung ke kampung itu untuk melakukan penelitian dan sebagainya, tentunya akan berdampak pada perekonomian masyarakat di sana. Tentu masyarakat juga akan tadi sudah banyak produk UMKM dihasilkan dari bahan daun lalang, kunyit dan sebagainya, minuman dan sebagainya. Tentunya dengan datang banyak orang akan mengentalkan produk-produk UMKM, sehingga masyarakat akan meningkatkan perekonomiannya. Termasuk juga selain perekonomian juga nanti mungkin akan muncul ide-ide baru. Misalkan nanti dengan program penghijauan tadi kita bisa membentuk bibit-bibit tanaman yang nanti ditanam di pot dari Pampers tadi, kemudian nanti bisa dikembangkan sehingga bisa diperjualbelikan, sehingga menambah pemasukan. Ya. Pemirsa, jiwa Sabta Marga itu bisa diterapkan di lorong kampung sebagai pilar utama membangun lingkungan. Kami sama Taman Nasional Indonesia.